siapa yang sudah pernah berdoa atau berbagi pengalaman dengan Tuhan lewat doa? Mungkin ada yang berbicara, silakan tunjuk tangan, jangan malu-malu. Ini kita diskusi saja, tidak jangan pegang-pegang tentang doa. Apa yang Adi ketahui? Apa sih itu doa menurut Adi dalam kehidupannya Adi sebagai anak remaja? Curhat. Oh. Adi curhat lewat doa dengan Tuhan begitu. Lalu apa lagi? Apa sih yang Adi di dalam doa itu apa yang membuat Adi kayak mau curhat nih sama Tuhan gitu? Karena kalau Tuhan itu sudah di Tuhan kira ada tahu. Kita yang tahu. Selain Adi, siapa lagi yang mau berbicara? Siapa yang bangun tidur masih berdoa? Saya. Kenapa bangun tidur harus berdoa? Supaya sepanjang ini hari itu disertai Tuhan lagi. Ya. Satu, terima kasih karena Tuhan sudah lindungi kita. Menurut saya, doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Tanpa doa kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi di dalam doa itu kita bisa contohnya bercerita dengan Tuhan, kita bisa curhat dengan apa pergumulan hidup kita. Dan juga kita bisa mencari mencari penyelesaian masalah bersama-sama dengan Tuhan. Ataupun mungkin kita meminta sesuatu, contohnya meminta berkat atau mungkin meminta perlindungan kepada Tuhan. Mungkin itu saja. Jawab adik-adik punya doa, adik merasa senang tidak? Itu yang kakak mau tanyakan. Refleksinya adik-adik ketika berdoa dengan di Tuhan begitu. Mungkin ada yang berbicara, silakan. Kadang juga kalau apa yang kita minta ini pada hari ini tidak diberikan pada hari ini, tapi akan memberikan ini hari-hari ke depannya. Tetap harus, maksudnya saya tetap berdoa dan meminta agar Tuhan tetap ini memberikan. Jadi intinya tetap berharap sama Tuhan. Iya. Tuhan, apa sih kalau kita berbicara dengan Tuhan? Apa sih? Rasanya senang sekali. Senang sekali saja. Apa lagi? Berdoa begitu ini kayak memang waktu itu ini saya berdoa tidak terkabul. Saya bilang, Tuhan besok saya ulangan ini matematika, tapi ini itu Tuhan bilang ini kan saya bilang ini Tuhan kasih nilai dalam saya itu, tapi saya waktu itu tidak belajar. Nah, situ ulangan minggu kedua lagi, ulangan hari 2 lagi ini kita ulangan matematika. Situ saya belajar ini, tapi waktu itu ternyata saya tahu kalau kita berdoa itu jangan karena kita berdoa itu kita berdoa sampai percaya pasti saya akan bisa dapat nilai, tapi kita berdoa itu kita harus selain berdoa kita juga harus berusaha untuk bisa mencapai itu doa. Kakak atau gereja sana ini saya bisa kalau rasa takut kakak atau saya bisa begitu saya berdoa di Tuhan, habis berdoa itu langsung rasa takut langsung hilang gitu. Langsung lega begitu dan tidak rasa ditakut gitu. Curhat begitu dengan Tuhan, kita kayak membuat kita punya hubungan relasi lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saya setelah saya curhat dengan Tuhan saya merasa lega. Kalau saya meminta sesuatu walaupun tidak langsung terwujud memang ada begitu, saya tetap berdoa saja. Adi tahu itu apa arti berdoa. Ketika Adi sudah Adi tahu arti berdoa, Adi sudah berdoa sampaikan yang pergumulan di Tuhan. Landasan Alkitab atau ayat Alkitab itu yang membuat Adi tergerak. Saya ini harus berdoa begini sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan dalam Alkitab. Ya, silakan dari UT. Dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ini hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah
maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, bagi pintu dibukakan. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk berdoa ini sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kita juga begitu untuk terhubung dengan Tuhan lewat doa. Doa yang diajarkannya Tuhan itu apa? Doa Bapa kami. Doa Bapa kami, ya, betul. Doa yang diajarkan Tuhan itu doa Bapa kami. Masih banyak ayat-ayat Alkitab yang menjadi landasan kita sebagai orang Kristen. Kenapa kita harus berdoa? Karena dalam Alkitab itu terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang doa. Contohnya itu di Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Di situ berbicara bagaimana doa itu sebagai relasinya kita dengan Tuhan. Apa doa itu sebagai apa? Relasinya siapa? Kita dengan Tuhan. Doa itu sebagai relasinya kita dengan Tuhan, dengan manusia, dengan penciptanya dia begitu. Nah, juga yang berikut terdapat di Roma 8 ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-27. Di situ doa sebagai kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itu penting tidak? Penting. Kenapa Roh Kudus penting? Karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita untuk menguatkan kita dan dari untuk menguatkan kita supaya kita tidak tergoda oleh dosa. Roh Kudus itu yang memberikan arahan mana yang baik dan tidak begitu. Nah, jadi pentingnya. Terus adik-adik landasan Alkitab juga dari kakak dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Doa sebagai bentuk syukur dan permohonan kita. Kalau adik-adik mau bersyukur sama Tuhan lewat doa, bahkan meminta sesuatu, itu sangat penting. Dan ayat-ayat Alkitab ini yang akan menolong kita untuk terus terhubung, walaupun kadang mungkin kita berdoa sama Tuhan, meminta sesuatu, mungkin Tuhan belum jawab begitu. Tapi Tuhan akan menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat. Bukan waktu kita sebagai manusia, tapi waktu Tuhan. Karena waktu kita dengan Tuhan itu berbeda begitu. Adik-adik sudah berbagi tadi tentang doa, pengalaman hidup lewat doa. Dan sudah kakak sampaikan juga dengan landasan-landasan Alkitab. Setelah adik sudah sharing tadi dari teman-teman yang lain, bahkan kakak juga sudah berbagi tentang doa. Apa hal baru yang adik-adik pahami tentang doa? Mungkin ada yang berbicara, silakan. Ini melalui ini berdoa dan ini karena yang ini apa misal ini apa di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Mungkin ini kita tetap ini mengucap syukur dan ini berdoa, mungkin kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Hal baru yang kita dapatkan itu kita harus lebih rajin lagi berdoa, karena sama seperti yang ini Kakak Doni sampaikan tadi, itu yang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tadi sudah dijelaskan bahwa doa itu sangat penting toh, dan juga dilandaskan dengan ayat-ayat Alkitab. Dan sekarang kita diminta untuk menuliskan atau berbagi tentang komitmen apa selanjutnya tentang doa itu. Apa yang kita akan mau lakukan setelah ini?
tidak dengar lagi Bapak itu cerita. Tapi setelah saya dengar ini diskusi, saya mau berjanji untuk kalau ini berdoa tetap ini dengar doa. Karena saya kalau berdoa kadang-kadang kalau mama pimpin doa, saya punya pikiran ada di tempat lain bukan di doa. Jadi komitmennya sekarang supaya mau lebih berdoa lagi dengan sungguh-sungguh gitu. Iya, dengan tidak tergoda dan kawan-kawan sering gangguan pasti ini. Kalau dari saya mau lebih sungguh-sungguh kalau doa pas malam itu. Kan kita kan kadang mengantuk, jadi kayak malas berdoa. Sekarang itu kayak saya tahu doa yang lain, tapi saya mau doa Bapa Kami saya yang singkat begitu. Tapi ujung-ujung akhir tambah lagi doa yang bukan Bapa Kami begitu. Saya mau lebih sungguh-sungguh. Oh, jadi Adi berdoa Bapa Kami lalu juga berdoa yang Iya, lain kayak kayak langsung pendobelan. sadar ya. Mau lebih sungguh-sungguh lagi berdoa.